intinya kan itu lah, apa, manajemen ASN ya, Mm-mm. dan apa namanya, Manajemen ASN dan dan smart ASN. Smart ASN ya. Kita sedikit tahu. Baik, jadi ada dua modul ya Bapak Ibu yang dipelajari di agenda tiga Ya, ya. Ya, pendekatannya kalau Latsar ini kan pakai agenda-agenda Bapak Ibu ya. Tapi bukan buku agenda ya. Ini agenda itu maksudnya ya apa ya kayak bidang-bidang tertentu lah ya agenda. Misalnya eh, Pak Abdi ini kalau hari ini agendanya apa Pak Abdi ya? Saya agenda satu mau ke pasar beli sayuran. Nah, ini agenda dua beli apalah beli beli ikan misalnya kan gitu. Di agenda-agenda ya. Nah agenda tiga ini ya tentang manajemen ASN ini Pak R. Prinjati masih ingat nggak isinya apa aja manajemen ASN? Bisa disebutkan mungkin kira-kira apa aja? Untuk manajemen ASN Mm-mm. sepertinya ada ini ya Pak ya, perencanaan kebutuhan seperti itu nggih. Ya, apa aja Pengadaan perencanaan kebutuhan ya. ya, Itu masuk perencanaan dalam apa namanya? Untuk besarnya namanya apa? ruang lingkup manajemen ASN. Ya, manajemen atau pengelolaan Pengelolaan ASN. ASN ya. Dari mulai pengadaan sampai di eh, Pengadaan, penguatan budaya kerja, ya, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, ya, pengembangan kompetensi, pemberian mm-mm. penghargaan pengakuan, pemberhentian. Oke ya, sampai pemberhentian ya. Ya, pemberhentiannya ini kalau apa Pak PNS, Pak Prinjati? Berhenti kalau apa? Pertama karena, Eh, Pengakhiran masa jabatan Bapak. ya karena apa? Salah satunya misalnya Pensiun berarti ya. pensiun, terus apalagi? Ya ada beberapa ya, termasuk salah satunya adalah habis umurnya ya. Ya, habis umurnya berarti dia udah nggak bisa lanjut ya sebagai PNS ya. Nah, kemudian Pak Ivan Tamara ini selain tadi yang disebutkan itu dari pengelolaan ASN, apalagi yang menjadi penekanan di manajemen ASN ini? Sebutkan satu aja misalnya. Apa, Pak? Mutasi. Bukan, yang dibahas di manajemen ASN itu selain tadi pengelolaan, itu apalagi terkait dengan apa? Hmm, pengembangan karir? Enggak. Ya, Pengembangan karir? ya itu masuk tadi di Enggak masuk. pengelolaan ASN. Selain itu, ada Hmm, namanya apa? Terkait dengan apa? Kode, kode kode etik. etik. Ya. Hmm. Kode etik itu nanti masuknya di peran ya, peran dan kedudukan ya. Peran dan kedudukan ASN ya. Nah, Pak Ivan tahu nggak peran ASN itu sebagai apa? Peran ASN ya. Apalagi Peran. dan satu peran. Ini Hmm. bisa dibaca di modul ya Bapak Ibu. Modulnya masih ada nggak atau udah dihapus? Jangan-jangan. Enten Pak, kulo Pak. Ah, Betul enten di laptop nggak soalnya Pak. ada. Heeh. Oh ya udah nanti saya share di chat ya. Oke. Bapak Ibu download ya. Modul manajemen ASN dan smart ASN. Wah, baik. Kemudian Pak Abdi Anotona. Ini dari mana Pak Abdi? Dari Sumatera Utara, Pak. Oh, Smooth ya, Smooth. Iya, Ada Pak. itu gubernur Smooth ya. Siapa? Pak Bobi Nasution ya. Bobi Nasution. Manajemen ASN ini ada yang namanya merit system ya. Tapi tahu nggak Pak Abdi merit system itu apa? Hmm, Bentar, Pak. Saya bukan mungkin. Ya, oke. Merit system itu adalah manajemen SN yang menekankan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja Hmm, ASN. oke, oke ya. Ini
udah lulus semua kan ya MOOC-nya kemarin ya? MOOC Agenda 3 lulus ya? Bu Gracia lulus nggak kemarin? Lulus, Pak. Lulus. Ya, dapat sertifikat nggak? Nggak ya? Oke, ya. Kemudian menurut Bu Gracia, eh, Smart AS, Smart ASN itu apa menurut Bu Gracia? Menurut saya, Smart ASN adalah Hmm, cakupan tentang teknologi dan kesiapan di era digital ini. Kesiapan ya? Kesiapan, ya, Hmm, kesiapan ASN dalam eh, mengelola teknologi di era digital. Oh ya. Sekarang misalnya Bu Kusnia ini, dia pinter teknologi Bu Gracia, Mardi ya. Tapi Bu Kusnia ini suka posting-posting ujaran kebencian di medsos. Nah, ini kira-kira beliau eh, terliterasi nggak secara digital ya? Tidak, Pak. Karena harus Kenapa? juga menjaga kode etik sebagai seorang ASN. Ya, cuman kan itu kode etik beda lagi. Itu kan ada di manajemen ASN. Nah, kalau literasi digital ini gimana? Tadi kan kata Bu Gracia kita harus memiliki kemampuan ya untuk secara digital untuk mengembangkan ya institusi kita gitu. Nah, ini Bu Kusnia ini pintar ini IT-nya dia jago ini bisa menghack juga ini. Tapi dia suka posting yang terkait ujaran kebencian. Ini gimana menurut Bu Gracia? Kalau menurut saya memang secara kemampuan eh, memang diakui ya Pak, apa menjadi ASN yang melek teknologi seperti itu. Tapi memang Hmm. mungkin dari sisi sikap dan perilaku mungkin kurang seperti itu. Oke ya. Makanya Bapak Ibu harus ingat ya, eh, Bu Irma ya. Ini masih ingat nggak? Pilar literasi digital ada berapa? Apa aja sebutkan? Pilar-pilar literasi digital ya. Ya, saya kasih clue lagi ada 4 pilar literasi digital apa aja. Ya, bisa dibuka Mbah Google ya atau chat GPT-nya kan. Karena ternyata pada nggak punya modulnya ya ini. Ada Pak, Harusnya tapi ada. harus mencari dulu. Iya, ada nggak? Ketemu nggak? Pilar Untuk literasi yang digital pertama, ada berapa? ini Pak, ada 4. Yang pertama etika digital, Mm-mm. selanjutnya budaya digital, keterampilan digital, dan keamanan digital. Oke. Nah, tadi kalau yang saya tanyakan ke Bu Gracia tadi, itu Bu Kusnia tadi itu yang tidak ada atau lemah di bagian apanya dari 4 pilar itu? Mungkin di bagian etika ya Pak, etika Etika digital. digital, ya. Itulah kenapa etika digital itu nomor satu ya. Baru yang paling terakhir apa, Bu Yang Irma? terakhir tadi adalah keamanan digital. Yang terakhir, Yang terakhir keamanan Bapak, ya keamanan. keamanan Justru yang digital. terakhir itu adalah skillnya, ya Oh, digital skill. keterampilan. Iya. Keterampilan digital itu ya nomor 4, walaupun untuk bisa mengakses itu memang kan kita harus apa? eh, untuk mengakses itu kita kan harus memiliki skill digital, kecakapan ya kan. Tapi diletakkan di paling akhir karena yang melandasi nomor satu adalah etika dulu ya. Nah, apa namanya etika dulu ya. Nah itu sudah saya share ya di modulnya di chat, nanti silahkan di download ya untuk dibaca-baca. Nah kemudian kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Jadi pilar tadi nomor satu adalah apa? Ya nomor satu adalah
Etika. Etika Etika digital. digital. Etika ya. Nah, kan sering itu di medsos itu ya. Eh, kalau pinter tapi nggak punya adab atau adabnya kurang kan jadi ya orang itu nggak bagus gitu ya. Ya, jadi nggak bagus. Nah, terus di agenda 3 ini Bapak Ibu Bapak Ibu itu akan dibekali ini manajemen atau tata kelola ASN dan smart ASN ya. Tujuannya apa ini? Membentuk ini ya. Apa ini dibaca nih Bapak Ibu? Smart ASN Smart Smart ASN ASN berkarakter berkarakter Pancasila dan Pancasila dan bangga bangga melayani melayani NKRI. NKRI. Ini nih yang bawah ini ya. Nah, tagarnya ini bangga melayani bangsa. NKRI. Jadi setelah Bapak Ibu dididik menjadi ASN berakhlak, Bapak Ibu nanti harus bangga melayani bangsa ya. Tidak sekedar apa? Tidak sekedar kewajiban melayani, tetapi ada rasa kebanggaan ya. Kebanggaan. Nah, kemudian kurikulum dan arah dari Latsar ini yaitu pembentukan karakter ya ini dengan 4 agenda ya dari kemarin pertama bela negara, nilai-nilai dasar ASN, kemudian agenda 3 ini mendukung terwujudnya smart governance. Nah, nanti agenda 4 habituasi. Di sini ada aktualisasi ya, Bapak Ibu membuat rancangan aktualisasi. Kemudian ini harusnya dari Satker masing-masing Bapak Ibu ada ini PKTBT ya. Ini semacam kayak magang lah harusnya ya Bapak Ibu. Dari atasan itu ngasih tahu, oh ini kalau di sini begini ya, cara kerjanya begini gitu ya, cara kerja. Tapi kalau kadang sering tidak dilakukan ya oleh pimpinan di masing-masing satker ini. Pengembangan teknis sesuai dengan apa? Sesuai dengan ini. Tusi Bapak Ibu ya di kantor masing-masing itu harusnya diberikan pembekalan di sini. Nah, palingan cuman sebentar atau sedikit lah. Ya. Itu paling nanti lewat mentor ya. Mentor aktualisasi Bapak Ibu dikasih tahu tentang kondisi di kantor gitu. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu ini dari ini semua akan dibentuk ini PNS yang profesional ya, sesuai bidang tugas yang memiliki karakter ya, sebagai pelayan masyarakat berlandaskan pada nilai ASN. Ini kata kuncinya ini profesional ya, profesional Bapak Ibu. Oke. Apa namanya? Sambil kita ini ya diskusi. Jadi profesional itu kalau menurut Bu Alvina apa Bu profesional? ASN yang Oke. profesional. Oke, baik Bapak, izin menjawab. Untuk menurut saya, profesional itu melaksanakan tugas amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan sepenuh hati, tulus. Gitu Bapak, terima kasih. Ya, tulus hati ya. Ya, dengan tulus ini semboyan atau ininya Kemenak apa? Ininya Ikhlas beramal. Ikhlas beramal. ikhlas beramal ya. Berarti harus ikhlas ya. Kalau kerja nggak dibayar gitu, kira-kira Bu Vina ini nggak? Oh, itu mungkin beda nih Pak. Hak dan kewajibannya tetap Oh gitu harus ya. ditunaikan. Kirain kalau nggak Mungkin dibayar nggak apa-apa. eh, Ikhlas beramal kan? Ya kan ya. Iya. Pak Ahmad Naufal mungkin eh, profesional tuh gimana menurut Pak Ahmad Naufal? Kalau menurut saya, Pak, izin menjawab, Hmm, melaksanakan tugas ya, atau pekerjaan secara kompeten, bertanggung kompeten. jawab, beretika, dan berorientasi dengan hasil yang terbaik sih, Pak. Oke, Gitu. berorientasi hasil terbaik ya. Ya. Dan apa namanya? Tentunya eh, memberikan pelayanan yang prima ya. Memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat gitu nih. Profesional itu kan sering digambarkan ya Bu Ma'rifatul Umamah ya. Itu Nggih, Pak. kalau orang profesional biasa kerjanya lebih Lebih cepat. cepat ya. Mm-mm. Cepat atau lambat kalau profesional? Cepat, Bapak.
Ya, kan ini kalau profesional misalnya kan hati-hati, jadi lama. Gimana dong? Tapi tetap harus cepat sesuai dengan tugasnya. Cepat ya Oke. diselesaikan. Ya. Kadang kalau kita nyuruh orang ngerjakan sesuatu gitu kan, bikin duplikat kunci misalnya kan, kunci duplikat gitu kan tuh. Kalau yang lama, wah nggak profesional ini, lama kan, karena dia belum banyak pengalaman gitu kan. Termasuk bengkel apa kan kalau ngerjakan cepat. Tapi cepatnya itu ya hasilnya bagus juga gitu ya. Jangan cepat tapi blong ya kan gitu. Gitu ya Bu Dewi Istiar ini ya. Kalau kerja profesional tuh eh, kerjanya akurat tetapi juga cepat gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di manajemen ASN tadi udah sedikit disinggung ya. Ini Bapak Ibu tadi diajarkan tentang kedudukan, peran, hak ya, kode etik ya, kemudian sistem merit ya, dan mekanisme pengelolaan ASN ya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya ini kalau terkait dengan kedudukan PNS ya. Ini Pak Arsyad Ghazali tahu nggak yang menjadi pembina kepegawaian di Kementerian Agama ini siapa Pak Arsyad Ghazali? Di Kementerian Agama, Pak. Pembina kepegawaiannya siapa? Belum tahu saya, Pak. Kalau yang di Sukoharjo, tahu saya, Pak. Kemenang di Sukoharjo. Ya, Tapi untuk jadi yang di pusat, saya mohon maaf, Pak, belum tahu. nggak tahu ya. Kalau Iya. di situ pembina kepegawaiannya kepala KUA. Iya, kalau yang di KUA ya, Pak. Tapi Ya, kalau di Sukoharjo ada, Pak. oke. Nah, ya, jadi pembina kepegawaian itu ibaratnya kayak bapak kita ya. Bapak kita yang merupakan pengambil kebijakan tertinggi di bidang kepegawaian. Ya, dalam hari ini Menteri Agama. Iya, Pak. Ya. Nazarudin ya, Pak. Nah, nanti sebagai gambaran ini kalau Pak Ghazali punya kasus apa gitu kan, ada di apa di sidang pengadilannya sampai di Jakarta, nanti penentu keputusannya itu terakhir ada di Menteri Agama. Tentunya setelah dari rekomendasi misal dari PKN dari mana gitu ya. Misalnya, oh Pak Ghazali ini, oh ini kok nggak bersalah dia ini kan, eh, apa namanya, cuman difitnah aja misalnya kan gitu. Nanti berdasarkan rekomendasi dari BKN ada terus nanti pertimbangan Pak Menteri Agama gitu. Ya, oh ini berarti tetap jadi pegawai Kemenak ya kita nggak tidak dikeluarkan misalnya kan. Gitu. Nah nanti kalau secara mandatori apa pendelegasian ya itu kepada Sekjen untuk pembina kepegawaian terus turun lagi ke biro kepala biro apa SDM ya kepala biro SDM turun lagi sampai Kanwil ya kepala Kemenak ya sampai ke ya tadi UP ya UP. Iya, Pak. atau di KUA Kartasura ini UP-nya siapa? Bapak Dr. Andes Harjito, Pak. Ya, bukan maksudnya jabatannya apa? Penghulu ahli madya. Oh, Penghulu Adimari. Kepala KUA ya, Iya, Pak, betul. Kecamatan Kartasura atau Iya. ini ada yang pernah nanya Pak Ghazali ke saya. Ini bedanya Kartasura sama Surakarta apa gitu? Meng dibalik tok ya. Beda keraton, Pak. Dia Beda keraton. beda keraton. Beda Oh, kerajaan, Pak. tapi kok cuman dibalik tok ya Kartasura dan Surakarta gitu kan. Iya. Nah, mungkin yang orang keraton ini bisa menjelaskan ini. Kenapa kok cuma dibalik Surakarta dan Kartasura itu? Iya. Baik, kemudian ini tadi udah kita tampilkan ya bahwa di manajemen ASN ini juga ada yang namanya apa? Merit system ya, merit system. Ada yang tahu nggak merit system ini tadi? Tadi udah dijawab ya sama Pak siapa tadi. Tapi kita tanya lagi kepada
Pak Alfres nih. Pak Alfres tahu nggak merit system? Iya Pak, Merit system tahu nggak, Pak Alfres? Artinya merit system. merit system itu kayak sistem manajemen ASN seperti itu Pak. Mm-mm. Ini Pak Alfred sudah merit belum? Belum Pak. Oh belum, makanya nggak tahu ya merit system ya. Iya. Oke, ya kalau Bu Kusniawati tahu nggak merit system? Tadi udah ada yang menjelaskan itu tadi. Pak siapa tadi ya? Menjelaskan merit system. Saya Pak. Oh ya Pak Anotoa ya. Mm-mm. Bu Kusnia tahu nggak merit system? Kusniawati, ya. Udah merit belum Bu Kusnia? Ya. Sepertinya sedang izin ke belakang, Pak. Itu Oh di chat. izin Iya. ke belakang ya ya maaf. Ini tadi siapa yang jadi yang di KUA ini kayak Pak siapa tadi? Yang Kartasura tadi. Saya Pak, Pak, saya Pak. iya Pak Gozali ini kan tugasnya memeritkan ya, Betul Pak. meritkan. Tapi belum. Tapi belum merit. Maksudnya belum memeritkan Pak. Oh, Meritnya sudah. sudah ya, ya Sudah belum. Pak, Alhamdulillah. Masih baru masuk ya. Iya, Belum ditugasi ya Pak. belum Pak, belum. Oke ya. Belum ditugaskan. Ini yang belum merit ada berapa orang ini? Yang di sini. Yang perempuan siapa aja yang belum merit? Atau udah semua yang perempuan ini? Yang belum yang laki-laki ya tadi ya, Pak siapa? Pak Alfres ya. Pak Alfres ini belum Iya Pak. belum menikah ya. Ya, jadi merit system itu Bapak Ibu sebuah ya, sebuah sistem yang di mana itu untuk penugasan ya, penempatan, untuk mutasi, untuk promosi itu berdasarkan pada kompetensi, kompetensi ya, kemudian eh, menggunakan asas apa keadilan ya dan menggunakan prinsip-prinsip profesionalisme tadi gitu ya. Nah, jadi kalau pengelolaan pegawai itu menggunakan merit system itu semuanya berdasarkan pada kompetensi ya. Perhitungan atau apa namanya? Penempatan seseorang itu berdasarkan dengan kompetensi dan bidang tugasnya memang gitu. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa analisa di pertemuan-pertemuan ke depan bagaimana keadaan merit system di tempat masing-masing. Kemudian kita lanjut ke yang Smart ASN tadi juga udah dibahas ya. Ada apa namanya? Ada yang namanya pilar literasi digital ya dan juga ada yang namanya peta jalan literasi digital ya. Ada yang di sini dari Prakom nggak? Prakom ada Saya nggak? Pak. Pak siapa? Pak Alfres Alfred Pak. ya. Nah, tahu nggak roadmap roadmap atau peta jalan literasi digital Indonesia itu seperti apa? Khususnya di pemerintahan gitu ya. Tahu nggak Pak Alfred nih sebagai seorang prakom, nah, ini harus Transformasi digital. ya gimana peta jalan kita, roadmapnya literasi itu bagaimana? Apakah kita sudah di posisi yang bagus literasi digital kita atau bagaimana? Atau masih jauh? Gimana ini Pak Alfred? Ya, jadi peta jalan itu bagaimana kita akan menuju ke sebuah target ya, target dari literasi digital ini. Kalau yang saya baca itu memang masih tertinggal jauh ya Indonesia ini untuk dari sisi literasi digital ya. Walaupun warganetnya itu paling
banyak mungkin di dunia ini. Dan terkenal paling ngeri ya warganet kita ya. Nah, karena kalau ada satu isu gitu ya langsung, misalnya ada negara lain yang mengolok-olok kita itu langsung warganetnya itu menyerang semua. Ya, Indonesia, netizen. Netizen Indonesia itu terkenal paling Barbar. ditakuti ya. Itu ya. Ini Pak Alfred kemana ini malah pergi nih. Ya, apalagi ke belakang tadi Pak Alfred. Ya, baik. Bapak Ibu, setelah tadi disampaikan bagaimana pembekalan di agenda 3 ini, Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke sini, mencari apa? Isu-isu ya, mencari isu untuk menyusun ya, yang namanya apa? Rancangan aktualisasi ya di agenda 4 nanti. Nah, Bapak Ibu ini bagannya seperti ini, Bapak Ibu ya. Nanti akan saya upload ini di BLC ya, bisa di-download untuk dibaca-baca. Baik, untuk memperkuat pengetahuan Bapak Ibu, tolong didengarkan video tentang Wall of Government ini ya. Tolong disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Anda semuanya. Sesi ini saya akan bercerita tentang hal-hal berkaitan dengan pengertian-pengertian yang ada dalam mata diklat WOG, Wall of Government. Mari kita coba simak paparan-paparan berikut. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan. 1. Pembangunan kebijakan, 2. Manajemen program, dan 3. Pelayanan publik. Inilah kenapa WOG dikenal dengan pendekatan interagensi. Jadi hubungan antar agensi atau antar lembaga. WOG sudah lama di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di Inggris, WOG sudah dimulai sejak pemerintahan Tony Blair tahun 90-an dengan gerakan modernisasi program pemerintahan yang sering dikenal dengan Joint Up Government. Di Australia, WOG dimotori oleh APS, Australian Public Service, di mana fokus pendekatannya pada kebijakan pembangunan dan pemberian pelayanan publik yang terkenal. Sedangkan di Selandia Baru, WOG dikembangkan melalui integrasi akuntansi pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, dan ICT, Information and Telecommunication Technology. WOG di beberapa negara ini merupakan respon dari New Public Management yang banyak menekankan efisiensi dan mendorong perspektif integrasi sektor. Konsep WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik tentang koordinasi yang sangat mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Sehingga WOG sering dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh lembaga-lembaga internasional. Di antaranya adalah APSC, Australian Public Service Challenges, mengungkapkan bahwa konsep WOG adalah konsep bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Di Australia, konsep ini berfokus pada pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pemberian layanan publik oleh pemerintah. Kemudian ada lembaga lain yaitu USIP, United States Institute of Peace, memberikan pengertian bahwa WOG menekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga dalam mencapai tujuan bersama
Atau dengan kata lain, WOG dipandang sebagai bentuk kerjasama seluruh aktor pelayanan di pemerintah. Dari dua pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa karakteristik WOG mencakup kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan keseluruhan aktor seluruh sektor dalam pemerintahan. Dalam beberapa literatur lain, karakteristik WOG meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, policy integration. Yang kedua, policy coherence. Yang ketiga, cross-cutting policy making. Yang keempat, joint up government. Yang kelima, consent decision making. Yang keenam, policy coordination. Dan yang ketujuh, cross government. WOG menekankan pada penyatuan keseluruhan atau whole elemen-elemen pemerintahan. Mengapa harus ada WOG? Terdapat beberapa alasan kenapa WOG penting, yakni yang pertama, adanya dorongan eksternal atau dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Ini tentunya harapan semua orang bahwa pelayanan dari pemerintah harusnya lebih baik. Juga karena perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika yang lebih kompleks. Yang kedua, adanya ketimpangan kapasitas sektoral akibat adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan ketika masing-masing sektor merasa sektornya lebih penting dibandingkan sektor lainnya. Begitu banyak contoh-contoh yang ada di pemerintahan. Yang ketiga, adanya keragaman nilai, budaya, adat istiadat yang berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa, sehingga pemerintahan berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat bangsa yang menjamin adanya persatuan dalam kerangka NKRI. Bagaimana WOG dilakukan? WOG dapat beroperasi dengan keharusan adanya penataan kelembagaan dalam pemerintahan. Penataan bukan berarti merubah kelembagaan yang sudah ada, tapi pendekatan WOG dapat dilihat berdasarkan hubungan antar lembaga yang terlibat. Hubungan antar lembaga dapat diringkas berikut ini. Yang pertama, kategori koordinasi. Tipenya akan ada beberapa. Tipe pertama adalah penyertaan. Penyertaan nanti terjadi pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Tipe kedua adalah dialog. Dialognya adalah pertukaran informasi. Kemudian tipe yang ketiga adalah joint planning, yaitu perencanaan bersama, kerjasama sementara. Kemudian kategori yang kedua adalah kategori integrasi. Ada 3 tipe untuk kategori integrasi. Tipe pertama adalah joint working, yaitu kolaborasi sementara. Tipe joint venture, perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar, yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang ketiga, tipe satelit. Entitasnya terpisah, tapi dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Yang ketiga kategorinya adalah kedekatan dan pelibatan. Dari kategori tipe pertama ada aliansi strategis, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang tipe kedua adalah union, yaitu unifikasi resmi, identitas masing-masing masih nampak. Kemudian tipe dari kategori ketiga adalah tipe merger, yaitu penggabungan dalam struktur baru. Baik, Bapak Ibu udah didengarkan tadi nggih? Habis ini Bapak Ibu saya minta untuk melakukan diskusi ya, tapi nggak 15 menit karena kita waktunya cuma terbatas. Saya berikan waktu cuma 7 menit. Jadi kelompok 1A nanti membahas keterkaitan WOG ini dengan manajemen ASN yang modul pertama. Dan yang kelompok 1B membahas WOG keterkaitan dengan Smart ASN ya. Kelompok 2A sama membahas WOG keterkaitan dengan manajemen ASN, dan kelompok
2B tentang WOG berkaitan dengan eh, Smart ASN. Gitu ya, Bapak Ibu. Nanti selesai diskusi kita berikan eh, waktu sedikit untuk Bapak Ibu nanti salah satu melakukan presentasi. Waktunya 7 menit ya. Saya pakai timer eh, agar Bapak Ibu nanti balik ke main room ini segera ya setelah setelah waktunya selesai ya. Jadi 7 menit dari sekarang silakan berdiskusi dan nanti langsung kembali lagi ke room ini ya. Saya setting ya waktunya kita mulai dari sekarang. Ya, silahkan ke breakout room masing-masing 1A, 1B, 2A, 2B. Ya, nanti kembali lagi berarti 14:02 nggih. Maksudnya gimana ya, Mbak Irma? Aku sudah bingung. Disuruh mengaitkan nggak sih antara WOG sama ini, sama Smart ASN berarti kalau kita ya? Iya, sama Iya. Smart ASN. Terus tadi kayaknya ada yang ini loh, yang apa? Yang bikin ide inovasi gitu nggak sih? Iya, di soalnya ada. Cari di mana? Terus gimana kita nulis di ketik kah? Apa gimana sih? Tapi sepertinya diketik karena ada Diketik sih nanti bilang. bapaknya bilang di presentasi kan. Iya. Oh. Keterkaitan Smart ASN sama WOG itu ya? Hmm. Iya, harus dikasih contoh berarti. Hmm.
Gimana ini mau nulis apa kita? Itu aku ngetik di chat kelompok kita di WA. Enggak. Oke. Kopas sih, kopas dari ChatGPT. Pi, mie ayam AAA tuh ada baksonya enggak sih, Pi? Kayak terus inovasinya apa? Ini gimana tulisnya? Inovasi di sini maksudnya yang udah ada atau belum ya? Nah, itu nggak paham juga sih. Mungkin yang belum ada kan. Aduh, Bapak Ibu, waktunya udah habis. Ya, Oke. Record room-nya sedang dalam proses close, Pak. nggih, 31 detik. nggih, nggih, nggih. Ini sebagai Kalau ASN ini yang smart, digocekin nggak enak ya. Ntar itu ya udah mengembang apa ya. ini? Bagus nih. Ya, Pak. Ya, tadi ada yang ngomong itu. Ya, jadi jangan nunggu di close breakout-nya ya. Langsung aja kembali ke room utama ya, Bapak Ibu. Baik. Ya, baik. Jadi kita minta tampilkan untuk eh, satu kelompok ya, satu kelompok aja kita coba tampilkan terkait dengan manajemen ASN ini kita coba di kelompok 1A ya. Kelompoknya siapa 1A? Kelompok saya, Pak. Oh ya, Pak Ahmad Naufal. Silakan disampaikan, dipaparkan apa yang menjadi hasil diskusi ya. Langsung dibacakan aja nggak apa-apa, Pak Ahmad Naufal. Baik, Pak. Eh, baik, terima kasih kesempatannya, Pak Ya, Rois dan teman-teman. ya. Untuk hasil diskusi kami kelompok 1A ini tadi, Mm-mm. mungkin secara kurang lebihnya mengerucut pada wall of governments itu harus bersinergi dengan manajemen ASN, Pak. Karena Bersinergi ya. karena sangat berkaitan erat eh, dua itu. Karena di Mm-mm. mana karena
yang namanya ASN itu kan sebagai penyelenggara pemerintahan gitu Pak. Yang Mm-mm. menekankan kolaborasi antar unit, antar sektor dan antar jenjang pemerintahan Mm-mm. dalam menyelesaikan masalah publik secara terintegrasi dan harus holistik, Bapak. Oh ya, bagus sekali Seperti ini ya. itu. Jadi betul yang disampaikan Pak Naufal ini. Nah, Bapak Ibu, ini coba lihat di tulisan berakhlak ini ya. Nah, ini yang huruf K paling terakhir ini apa? Berakhlak ini yang huruf K paling terakhir. Kolaboratif. Kolaboratif, Kolaboratif. Pak. Kolaboratif. Nah, jadi Kolaboratif. secara umum tadi disampaikan Pak Ahmad Naufal ya itu udah betul. Jadi wall of government ini menekankan pada kolaborasi antar sektor bahkan antar apa? Antar lintas kementerian gitu ya. Nah, ini diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam pelayanan publik gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa menjadi ASN itu juga harus melakukan kolaborasi dan apa koordinasi. Tadi di video itu disebutkan bahwa koordinasi itu hal yang gampang diucapkan tetapi susah di apa Pak Ivan Dika? Ya, koordinasi mudah diucapkan tapi susah Dijalankan, Pak. dijalankan ya. Bahkan kadang antar teman beda ruangan kantor aja udah susah ya koordinasinya. Seperti ada sekat yang sangat tinggi atau sangat tebal gitu. Jadi susah koordinasi. Baik, Bapak Ibu, jadi kesimpulan apa dari agenda 3 sinkronus 1 ini yang kira-kira bisa dipetik ya, Pak Hasan Ali? Kira-kira apa kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Kesimpulannya, kalau menurut saya kita harus bisa apa namanya, tahu batasan peran kita sebagai ASN, di mana kita itu harus bisa dapat berkolaborasi Ya. baik antar rekan kerja maupun antar lintas sektor instansi gitu Pak. Oke, ya betul. Kalau menurut Bu Melisda Novelita baru saja bergabung ini, apa bagaimana? Bu siapa tadi? Melisda, Itu kelompok 34 enggak saya? Nggak salah. ya? Oh 34 ya, kelompok 34 ya. Harusnya jangan masuk dulu ini, ya tapi nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya tadi adalah kita mengerti ya hak dan kewajiban sebagai ASN ini ya, dan wajib apa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat ya sesuai dengan prinsip tadi profesionalisme ASN gitu ya. Nah, Bapak Ibu untuk tugas ya ini ada dua ya, ada dua nanti Bapak Ibu saya siapkan di BLC untuk melakukan apa mengunduh ini paparan saya dan untuk membaca tugas ini ya. Yang pertama tugas kelompok itu untuk yang asinkronus pertama 10 JP berarti hari Senin ya. Hari ini maaf. Asinkronus pertama ini hari ini berarti nanti deadline atau due date-nya itu hari ini jam 23.59. Bapak Ibu yang kelompok ini tadi ya lanjutan dari diskusi tadi ya dituangkan di dalam ini analisis kasus ya terkait dengan modul 1 dan 2. Dipilih satu saja instansi Bapak Ibu ya salah satu anggota tim kelompok. Satu yang dipilih satu aja. Kemudian dianalisis kasusnya itu apa dan berikan solusinya. Gitu ya. Nanti ditulis ya dalam bentuk apa file ya PDF. Kemudian individunya nanti Bapak Ibu membuat makalah tentang implementasi WOG pada tugas jabatan Bapak Ibu di tempat tugas masing-masing ya. Jadi makalah nih bebas mau 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 100 halaman juga boleh ya. Yang penting apa? Nah ini nanti kalau bikinnya pakai AI nanti ketahuan karena
Misalnya Pak Ivan Tamara ini tugasnya di KUA kok tiba-tiba di ini apa bikin ini tugas ininya nanti kata-katanya nggak nyambung karena pakai AI ya. Kalau AI Pak boleh untuk membantu ngetik aja, tapi nanti harus diselaraskan atau dirapikan ya kata-katanya untuk sesuai dengan tempat tugas Bapak masing-masing, Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, kemudian yang tugas kedua asinkronus ini 2JP Bapak Ibu nanti apa Bapak Ibu nanti membuat video resume agenda 3 ya. Jadi resume agenda 3 ya tentunya dari 2 modul itu yang udah saya share tadi ya. Bapak Ibu di video ngerekam diri sendiri ya. Atau boleh nanti cuman dubbing aja ngisi narasinya Bapak Ibu terus videonya boleh video yang lain tapi yang tentunya berkaitan ya, jangan video tentang hewan-hewan atau video apa nggak ada hubungannya. Nanti Bapak Ibu maksimal durasinya 5 menit ya. Kemudian yang dikirim cukup link YouTube-nya ya. Biar Bapak Ibu ini belajar jadi apa? Smart ASN ya, yang terliterasi digital. Ya, jadi latihan, latihan jadi konten kreator. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas Bapak Ibu? Maaf Pak, itu yang tugas Ya. ASIS 2 berarti memastikan lagi batasnya hari Senin ya Pak? Apa gimana Pak? Enggak, ini yang tugas Besok, asinkronus pertama ini kan 10 JP nih hari ini kan. ya hari ini. Sesuai jadwal itu malam ini 2359. Kemudian yang asinkronus kedua ini kan Senin. Tetapi ini karena saya samakan semua angkatan batasnya besok hari Sabtu ya. Hari Oh Sabtu iya, pukul 2359 ya. terima kasih Pak. Oke, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah paham nanti Bapak Ibu saya siapkan untuk di PLC-nya tempat uploadnya dan juga ini file ini untuk diunduh. Itu nggih. Bapak Ibu Iya, Pak. terima kasih atas perhatiannya. Sesi kita kali ini kita cukupkan dan nanti kita ketemu lagi di hari Senin untuk sinkronus yang kedua. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatian dan atensi dari Bapak Ibu semua. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Izin Rois, live Pak. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak. sama. Makasih, Pak. Makasih, Terima kasih Pak. Bapak, izin Makasih, Iya. Pak. Gantian ya dengan kelompok 3 4. Tapi nanti jam jam berapa ini Mbak? Mas Panggi. Jam 2 atau jam berapa? Gimana Pak? Jam berapa mulainya yang sesi kedua ini nanti? Mau setengah Eh, 2? oh ini Apa? sudah jam 2:04 ini Pak. Ya maksudnya Iya. setengah 3 atau jam berapa? Kalau kemarin diinfokan pukul 14.15 Oh gitu. atau mau ini break Setengah dulu 3 ya? Pak Rois jam setengah 3. 14.30 ya Mas? Oke, saya Saya tak umumkan. break sebentar. Yes, Oke. yes, Pak. Istirahat dulu nggak apa-apa, Pak. Iya, Yes, iya. istirahatin Bapak. Sama Yes. ini apa ngatur PLC dulu sebentar. Oh ya, Ya, yes, monggo, oke. monggo. Kasih. Yes, monggo kelompok 1 2 bisa untuk dipersiapkan tugasnya, jangan lupa untuk diupload, ada yang nanti malam dan ada yang besok malam gitu nggih. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih.
Bu Kusnia. Lalu bisa di stop record, Bu.